Operasional bank. Dalam melakukan kegiatan bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Arti produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit. Ada beberapa kegiatan yang ada dalam bank, diantaranya menerima simpanan, memberi kredit jangka pendek, memberikan kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang, dan atau turut serta dalam perusahaan, memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening, mendiskontu, membeli dan meminjam surat-surat pinjaman, membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain, dan membayar dengan surat dan telegram, memberikan jaminan bank dan tanggungan yang cukup, menyewakan tempat menyimpan barang-barang berharga. Undang-Undang Perbankan tahun 1992 hanya membedakan dua macam bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992, kegiatan usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan bagi para nasabahnya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut. Menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah simpanan giro demand deposit, simpanan tabungan saving deposit, simpanan deposit tim deposit. Menyalurkan dana lending. Sebelum kredit diluncurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank. Mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi. Memberikan jasa-jasa bank yang lainnya servis. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan, menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini, kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil, bahkan cenderung negatif. Spread bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Di samping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi kiriman uang, transfer atau clearing, incasso, collection, safe deposit box, bank card, kartu kredit, bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, L atau C, cek wisata, travelers, cekku, menerima setoran-setoran, melayani pembayaran bermain di dalam pasar modal. Kegiatan bank perkreditan rakyat atau BPR. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh orang berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan BPR adalah sebagai berikut. Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Karena keterbatasan dimiliki oleh DPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR.
Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: menerima simpanan giro, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian, kegiatan bank campuran dan bank asing. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia ini adalah dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito. Namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal atau penanaman modal asing campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Bidang industri dan produksi, penanaman modal asing campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional, sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing. Sebagai layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini: jasa transfer, jasa miring, jasa inkosa, jasa jual beli valuta asing, jasa bank kartu kredit, jasa bank draft, jasa safe deposit box, jasa pembukaan dan pembayaran LC, jasa bank garansi, jasa bank notes, jasa jual beli travelers checkku, dan jasa bank umum lainnya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.